Dikisahkan, suatu hari di bulan Ramadan, setelah bekerja keras seharian, seorang lelaki tua duduk di bawah pohon kurma di dekat Masjid Kufah. Lelaki tua itu tampak membuka perbekalannya, menu berbuka puasa yang sangat sederhana. Sepotong roti kering dan sebotol air putih. Lalu seorang pengemis datang mendekat. "Bolehlah aku berbuka puasa denganmu, Tuan?" tanya pengemis. "Silakan, Pak, berbukalah denganku." "Dengan senang hati," ujar lelaki tua itu sambil memberi sepotong roti kepada si pengemis. Tidak lama kemudian, sang pengemis berkata, "Maaf, rotimu terlalu keras untukku. Aku tidak kuat mengunyahnya." "Oh, kalau engkau ingin berbuka puasa dengan roti dan makanan hangat yang berkualitas, pergilah ke sana." Rumah Hasan bin Ali. Pengemis itu berjalan ke arah rumah Sayyidina Hasan. Dari kejauhan tampak cucu Rasul itu sedang menyiapkan makanan berbuka untuk kaum duafa. Makanan dan minuman yang berkualitas baik. Dan benar saja Sayyidina Hasan melambaikan tangan, mengundang sang pengemis itu untuk berbuka puasa bersamanya dan kaum duafa lainnya. Sang pengemis pun menikmati makanan berbuka dengan sangat lahap bersama Sayyidina Hasan dan kaum duafa lainnya dalam satu jamuan. Sang pengemis menyisakan makanannya dan membungkus sisa makanan tersebut. Melihat hal tersebut, Sayyidina Hasan mendekat dan bertanya, "Untuk siapa sisa makanan itu?" "Tidak perlu membungkusnya, habiskan saja makananmu. Kalau masih kurang, aku akan membungkus makanan lagi untukmu." "Aku membungkus makanan ini bukan untukku, tapi untuk pengemis tua yang duduk di pohon kurma di pinggir Masjid Kufah. Kasihan dia memakan makanan berbuka hanya dengan sepotong roti yang berkualitas buruk," jawab sang pengemis. Sayyidina Hasan berkata, "Dia bukan pengemis, dia adalah Ali bin Abi Thalib, ayahku. Dia adalah seorang kepala negara, panglima tentara dan pemimpin umat. Tapi mengapa dia berbuka puasa dengan roti keras yang sulit dikunyah?" "Roti yang berkualitas buruk?" tanya sang pengemis. Sayyidina Hasan menangis sambil berkata dengan air mata yang berlinang, "Memang seperti itu kebiasaannya. Beliau selalu memakan makanan yang biasa dimakan orang-orang miskin. Karena menurutnya, ketika kondisi umat dalam kemiskinan dan kelaparan, tidak layak bagi seorang pemimpin seperti dirinya memakan makanan yang lebih baik dari apa yang dimakan oleh rakyatnya. Seorang pemimpin harus memakan makanan yang sama seperti yang dimakan oleh rakyatnya." Subhanallah. Dikisahkan, suatu ketika, Ali bertemu dengan orang Yahudi yang memegang baju besi mirip miliknya yang hilang. Ali yakin itu adalah baju besinya yang jatuh dari unta. "Baju besi ini adalah milikku," kata si Yahudi menolak memberikannya kepada Ali. "Ini milikku karena ia ada di tanganku. Kalau engkau tidak puas, mari kita selesaikan di pengadilan," ucap si Yahudi. Meskipun Ali adalah khalifah, orang Yahudi itu tidak canggung menantangnya. Sebenarnya Ali dengan kekuasaannya sebagai khalifah bisa saja langsung memerintahkan tentara untuk mengambil paksa baju besi itu. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia sepakat membawa kasus tersebut ke pengadilan. Tibalah pengadilan itu dimulai. Hakim Syuraih dari Kufah menangani kasus ini. "Hakim, wahai Amirul Mukminin, apa yang kamu adukan?" "Baju besi ini jatuh dari untaku. Ia memiliki tanda-tanda begini dan begini. Dan orang Yahudi ini telah menemukannya," ucap Ali. "Wahai Yahudi, apa yang ingin kamu katakan?" tanya hakim. "Baju perang ini adalah milikku karena ia ada di tanganku," ucap Yahudi. Setelah memeriksa tanda-tandanya, baju besi itu persis seperti yang dikatakan Amirul Mukminin. Namun begitu, karena tidak adanya bukti, maka baju besi ini jadi milik si Yahudi. Mendengar dan menyaksikan jalannya pengadilan ini, hati orang Yahudi terus bergetar. Bagaimana mungkin ada pengadilan seperti ini? Ia pun kemudian menyela, "Wahai Amirul Mukminin, ini sebenarnya adalah baju besimu. Ambillah. Aku telah menyaksikan seorang kepala negara yang untuk urusan baju besi saja mau ke pengadilan, dan hakimnya yang seorang muslim pun memutuskan dengan sangat adil dan jujur. Ambillah baju besi yang kutemukan saat terjatuh dari untamu ini, dan saksikanlah bahwa aku hari ini bersyahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Subhanallah, pengadilan itu menjadi luapan syukur karena bertambahnya saudara baru dalam Islam. Meski baju besi itu dikembalikan kepada Ali, Ali justru memberikannya kepada mualaf tersebut. Ali juga memberinya uang 700 dirham sebagai hadiah. Subhanallah.